Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 99 Quotes dengan segmen English for Beginner. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang soal-soal ataupun contoh soal dari PAS Bahasa Inggris kelas 9 di semester 1. Bagaimana kelanjutannya? Berikut penjelasannya. Baik, kita lanjutkan kepada dialog yang selanjutnya. The following dialogue is for question 11 and 12. Nah, ini untuk dua soal saja. Kita coba dulu Zalfa dan Maula. Kata Zalfa, I will study English in London this year. I will be missing you so much. Kata Maula, I'll give you my number, bla bla bla. You can call me whenever you want. Zalfa, okay, I promise. I will study hard, bla bla bla. Graduate soon. Kita bisa lihat ya, di sini ada beberapa. Nah, oke, kita lihat ya, di sini itu ada sebuah conjunction. Nomor 11 dan 12 itu ini conjunction ya. Conjunction itu adalah kata sambung. Nah, ini conjunction. Nah, ini bentuknya adalah conjunction. Kita coba lihat dulu, kita artikan dulu. I will study English in London. Aku akan belajar bahasa Inggris di London tahun ini. Aku akan merindukan kamu. Ya, aku akan merindukan kamu sekali. Ya, I will give you number. Aku akan memberi kamu nomorku. Nah, bla bla bla. You can call me whenever you want. Titik-titik, kamu bisa memanggilku atau memanggilku kapan saja kamu ingin. Nah, kira-kira ini yang tepat yang mana ya? Kita artikan terlebih dahulu satu persatu untuk pilihan gandanya yang nomor 11. Yang A, in order. Ya, di sini ada in order to. Nah, kita akan artikan apa itu in order to. In order to itu adalah untuk. Ya, kalau so that adalah agar. Ya, so that itu adalah agar. Kemudian berikutnya but ya. But itu tapi dan and itu adalah dan. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 11 adalah so that's. So that's itu artinya agar kamu bisa memanggilku ya. Kapan saja kamu mau. Berikutnya di sini ada Zalfa ya. Oke, I promise I will study hard. Oke, aku berjanji aku akan belajar, aku akan giat belajar. Ya, bla bla, graduate soon. Nah, ini yang tepat yang mana kira-kira? So, ya, apa itu so? Kita akan tahu sehingga ya, so itu, so that tadi agar, in order itu untuk, kemudian yang terakhir ada in spite of, itu meskipun ya. Jawaban yang tepat yaitu untuk pertanyaan nomor 12 adalah yang C ya. Untuk. Nah, jadi dia itu in order to yang nomor 12 itu ya. Oke, aku berjanji aku akan giat belajar untuk lulus segera gitu. Untuk lulus segera ya. Jadi ini ada sebuah tujuan belajar giatnya yaitu untuk lulusnya agar cepat gitu ya, agar segera lulus. Oke, berikutnya the following dialogue is for question 13 and 14. Vira, kata Vira, di sini ada Vira ya. Vira and Roy. You know, we will have an English test tomorrow. What if we study it now? Kata Roy, sure. That's a good idea. Let's go to my house now. Kata Vira di sini, kamu tahu, kita akan memiliki sebuah tes besok. Kita akan menghadapi tes bahasa Inggris besok. Apa jika kita belajar sekarang? Gimana kalau kita belajar sekarang gitu ya? Ini artinya. Gimana kalau kita belajar sekarang? Mempelajarinya sekarang, boleh ya? Sure, tentu. That's a good idea. Itu adalah sebuah ide yang bagus. Let's go to my house now. Ayo pergi ke rumahku sekarang. Nah, kita akan coba lihat di sini ada pertanyaan nomor 13. From dialogue we may
assume that, dari dialog di atas kita bisa berasumsi bahwa Roy agrees with Vira, ya, setuju dengan Vira. Roy has different idea. Roy memiliki ide yang berbeda. Roy disagree with Vira. Roy tidak setuju dengan Vira. Roy is not sure about idea. Roy tidak yakin tentang idenya. Ini sudah jelas ya bahwa si Roy ini kan tadi mau diajak untuk belajar. Berarti dia setuju, jawabannya yang A. To show his agreement, Roy also may say. Ya. Untuk menunjukkan persetujuannya, Roy juga bisa berkata apa nih? Ya, that's wrong, itu salah. That's not true, itu tidak benar. I disagree with you, aku tidak setuju denganmu. I couldn't agree with you more, aku tidak setuju dengan kamu lagi. Nah, kira-kira untuk agreement menunjukkan rasa apa? Setuju, ya. Ekspresi setujunya apa nih? Roy juga bisa berkata apa? Yang nomor 14, ya, jawaban yang tepat adalah aku tidak bisa setuju denganmu lagi. Aku tidak. Nah, ini ya, harusnya ada yang positif ya. That's wrong. Kalau that's wrong kan itu tidak benar. Kalau that's not true itu tidak benar juga. That's wrong itu salah tadi ya. Not true tidak benar. I am disagree with you adalah saya tidak setuju denganmu. I couldn't. Harusnya di sini I agree with you. Ya. Di sini tapi kita lihat jawabannya adalah yang D ya. Aku tidak bisa setuju dengan kamu lagi. Aku tidak bisa, mungkin di sini maksudnya aku tidak bisa menolak kamu lagi gitu ya. I couldn't agree. Aku tidak bisa setuju dengan kamu lagi. Harusnya di sini harusnya I agree with you. Aku setuju denganmu. Oke, nanti ini bisa dikoreksi ya pilihannya apakah memang seperti ini, karena kalau kita lihat di sini semuanya negatif semua ya, tidak setuju, disagreement. Wrong itu salah, is not true tidak benar. I'm disagree with you, aku tidak setuju ya. Kemudian yang D, aku tidak bisa setuju dengan kamu lagi. Oke, ini bisa kita kita lingkari saja dulu ya. Kita beri warna merah. Ya, kita beri warna merah terlebih dahulu. Apakah ini salah ketik? Harusnya I agree with you ya. Oke, berikutnya kita akan lihat di sini ada nomor 15 dan 18. 15 sampai 18. Kita lihat di sini ada sebuah Kraton Tea. Ya, Kraton Tea ini adalah sebuah produk ya. Nama produknya Teh Kraton. Langsung aja kita coba lihat di pertanyaannya. Di sini ada the name of the product is, nama produknya apa? Di sini sudah jelas nama produknya adalah Kraton. Berarti jawaban yang tepat adalah ya, untuk nomor 15 adalah yang C. Berikutnya, to make a perfect cup of tea we should use. Nah, untuk membuat sebuah gelas yang sempurna, gelas yang sempurna, kita bisa menggunakan apa? 1 bag per cup, 2 bags per cup, 3 bags per cup, 4 bags per cup. Nah, bisa kita lihat berapa kira-kira untuk perfectnya. Nah, di sini ada use 1 bag per cup. Pour fresh bubbling water over tea bag, stir for 3 minutes and remove tea bag. Ya, ini net bla bla bla, best before nih kadaluarsanya. Yang tepat adalah berapa kira-kira untuk bagnya ya, bag ininya apa? Per cupnya berapa gitu, berapa bungkus mungkin di sini ya. Jawaban yang tepat untuk nomor 16 adalah sudah jelas, di sini adalah 1 bag. Kita beri warna merah terlebih dahulu. Jadi jawabannya yang tepat adalah 1 bag per cup ya. Jadi ini sudah sempurna perfect cup of tea. Kalau 2, 3 dan 4 mungkin kelebihan ya. Over. Oke, kita lihat lagi untuk nomor 17. Di sini ada according the
According to the label, the product should be used. Nah, berdasarkan label di atas, ya, label produk di atas, product should be used. Ya, produk itu seharusnya digunakan sebelum. Nah, di sini sudah jelas tanggal berapa. Nah, di sini adalah tanggal 6 Agustus, berarti digunakan sebelum tanggal 6 Agustus, 6 August ya, 6 August. Nah, jawabannya 2018. Nah, harus ada 18 yang di belakangnya. Berarti antara A dan B. Before atau after. After atau before nih. Kalau A itu after, kalau C before. Tadi sudah jelas. Di sini keterangannya adalah before, best before. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 17 adalah 17 adalah yang before 6 August 2018. Jawabannya yang C, 17. Oke, berikutnya terakhir untuk produk ya, untuk produk Kraton Tea. The purpose of the text, tujuan dari teks di atas itu ngapain? Untuk apa gitu? Yang A, to advertise to the product, advertise the product, untuk mengiklankan produk. Atau yang B, to tell the value of the drink, untuk menceritakan nilai dari minuman tersebut. Atau yang C, untuk to describe the drink product, untuk menjelaskan produk minuman tersebut. Atau yang D, to give a detailed information about the product, untuk memberikan sebuah informasi terperinci tentang produk ya. Jawaban yang tepat ya, tujuan dari produk ini atau label ini ya. Label ini adalah sudah jelas, ini adalah untuk memberikan informasi secara terperinci. Di sana kan ada berapa yang harus digunakannya, berapa bag ya, kemudian kadaluarsanya, bagaimana bahan-bahan dan sebagainya. Nah, berarti ini sudah jelas memberikan informasi yang detail terhadap produk tersebut. Jawabannya yang D. Baik, kita lanjutkan kepada soal berikutnya. The following text is for questions 19 to 21. Each chewable tablet contains. Nah, ini ada sebuah tablet ya, obat ya. Obat berbentuk kapsul begitu. Kita akan lihat di sini ada sebuah keterangannya juga berapa miligram ya. Sifampisin 75 mg, isoniazid. Nah, ini nama-nama kimianya mungkin ya, istilah-istilah dari obatnya. Ada 50 mg ya, 50 mg and pyrazinamide. Ya, ini ada 150 gram. Nah, kita akan coba lihat ya, kita akan lihat saja langsung ke pertanyaannya. Nomor 19. The text above talks about. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. The text above. Jadi ini ada teks di atas menceritakan tentang apa. Ya. Yang nomor 19 kita lihat pilihannya. The use of medicine. Kegunaan dari obat. The side effect of medicine. Ya. Pengaruh dari obat. Kemudian the ingredients of medicine, bahan-bahan obat. Atau yang D, the way to take the medicine, cara menggunakan obat ya. Oke, yang tepat adalah nomor 19. Ini sudah jelas tadi kan, ini bahan-bahannya ya. Nah, berarti di sini jawaban yang nomor 19 adalah C, bahan-bahan dari obat-obat tersebut. Terkandung apa saja gitu yang ada di dalamnya. Oke, berikutnya each chewable contains. Nah, ini ada pertanyaan. The underline word, ini bukan word ya, tapi word ya. Ini ada R, ada L-nya. Is closest meaning to. Nah, ini persamaan atau sinonim. Arti yang paling tepat, arti yang paling dekat dengan kata contain itu apa? Ya. Kita lihat dulu contain itu apa. Contain itu ya, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia adalah berisi atau mengandung ya. Kayak ini tablet chewable, each chewable tablet contains. Setiap kunyahan tablet itu ya mengandung atau berisikan apa. Nah, kemudian yang A kita lihat ya, consist
Kita lihat dulu. Consist itu adalah terdiri ya, atau terbuat boleh. Describe itu menjelaskan. Kemudian yang berikutnya obtain itu memperoleh, mendapatkan, menghasilkan. Offers itu menawarkan. Ini kayaknya sudah jelas ya. Jawaban yang nomor 20 ini terdiri ya, itu adalah consist. Jawabannya yang nomor 20 adalah yang A. Ini sinonimnya. Berikutnya yang nomor 21, how many isoniazid contained on each tablet. Nah, ada berapa nih? Ya, isoniazidnya kita bisa lihat ada 50 ya, miligram, bukan gram. Awas, hati-hati, jawabannya adalah yang C. Oke, berikutnya kita akan lihat di sini ada the following text is for question 22 to 26. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. The following text is for questions 22 to 26. Nah, di sini ada sebuah procedural text ya. Dengan judul How to make a paper mask. Bagaimana cara membuat sebuah masker kertas. Di sini ada bahan-bahannya, ada materials, ada stepnya ya, sudah jelas. Ada dua unsur ini atau dua bagian ini. Langsung saja kita coba lihat dulu untuk pertanyaannya. The text mainly discuss. Di sini dari teks di atas itu mendiskusikan atau menceritakan tentang apa. Ya, kita lihat di pilihannya dulu. The way to make a paper mask. Cara untuk membuat sebuah masker kertas. The steps of using a paper mask. Untuk tahap-tahap ya menggunakan sebuah masker paper ya. Masker kertas. How to cut the paper using scissors. Bagaimana untuk memotong kertas menggunakan gunting. Kemudian the materials need to make a mask. Bahan-bahan yang digunakan ya untuk membuat sebuah masker atau topeng ya. Mas di sini mungkin masker ya. Oke, yang tepat, jawaban yang tepat sudah jelas. Ini how to make. Ini kan sudah jelas dari judulnya. Ya, nomor 22 ini jawabannya adalah yang A, bagaimana cara membuatnya. Nah, ini. 22 adalah A. Kemudian yang berikutnya, we need bla 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 paper to make the mask. Nomor 23 ya, di sini kita lihat we need, kita membutuhkan titik-titik paper kertas to make the mask. Nah, kertas yang seperti apa yang harus kita sediakan atau kita perlukan? Tin itu yang tipis ya, thick yang tebal, hand itu tangan ya, soft itu yang lembut. Nah, kira-kira yang nomor 23 itu yang mana? Kita lihat sudah jelas. Di sini kita lihat berarti yang kita harus lihat adalah bahan-bahannya, materials. Nah, di sini ada thick paper. Thick paper berarti adalah kertas yang harus tebal ya. Baik, kita lanjut kepada soal berikutnya, nomor 24. To make the holes on the eyes, we need bla bla bla. Untuk membuat lubang pada mata, kita memerlukan, nah di sini kita lihat di steps-nya ya. Yang A, a pair of scissors ya, sepasang gunting, atau a sharp knife ya, sebuah pisau yang tajam. A trowel scope, a cutter. Cutter itu pemotong ya, cutter. Kemudian kita lihat di steps-nya. Nah, mana yang termasuk untuk memberikan atau membuat sebuah lubang. Di sini ada hole. Nah, kata kunci ini adalah hole. Ya, use the cutter to make a small hole for its ear. Nah, ini ear ya. Kalau eyes mana nih? Nah, ini yang salah yang mana? Kita lihat eyes apa ear. Sepertinya ini salah ketik lagi. Atau kita lihat dulu untuk membuat sebuah lubang pada mata ya. Kalau si mata di sini ear itu adalah telinga ya. Draw a pattern of a piece as you like on the thick paper. Color of the decorate your drawing. Use the scissor to cut out the picture.
Follow the line, use the cutter. Nah, di sini to make a small hole for each ear. Nah, ini kayaknya ear ya. Tie a rubber band on each hole. Finally, try you must on by hooking the rubber band on your ears. Nah, di sini kayak bukan eyes, seperti ini salah ketik. Ya, kita coba ganti terlebih dahulu soalnya ear ya harusnya ya. Jawabannya sudah jelas. Jawaban untuk nomor 24 menggunakan cutter. Nah, kita kasih warna. Jawabannya adalah jawaban yang tepat adalah yang D. Berikutnya yang nomor 25. Kita lanjutkan untuk nomor 25. To put the mask on your face, you should bla bla bla. Untuk meletakkan masker pada wajah kamu seharusnya ya di sini kita akan lihat ke bagian atas. Oke, draw the pattern of a face as you like on the thick paper. Color or decorate your drawing ya. Decorate your drawing. Use the skisser to cut out the picture. Follow the line. Use the cutter to make a small hole for ear. Kemudian berikutnya tie a rubber band on each hole. Finally, try your mask on by hooking the rubber band on your ears. Nah, di sini pertanyaannya untuk meletakkan masker ke dalam pada wajah kamu itu seharusnya. Nah, ini jawaban yang tepat ya. Kaitkan hook the rubber. Nah, di sini ada hooknya ya. Nah, ini yang terakhir. Nah, kenapa jawaban yang terakhir? Nah, karena sudah jelas di sini try your mask untuk mencoba masker kamu ya on by hooking the rubber band on your ears. Nah, ini nih yang paling tepat ya. Yang artinya adalah kaitkanlah the rubber band itu gelang karet ya. Gelang karet pada telingamu. Jadi kayak yang dipasang di antara dua telinga biar terpasang maskernya gitu ya. Nah, ini yang paling tepat nih. Jawabannya adalah yang D. Ya, untuk dipasangkan ya ke muka. Kalau yang nomor A ini tidak mungkin. Cut the hole for the eyes ya, suruh memotong lubang untuk mata. Yang B, cut a big hole for the mouth ya, memotong sebuah lubang besar untuk hidung. Tie a rubber band on your nose ya, kaitkan ya, atau ini ikat gelang karet ke dalam bukan ke dalam tapi di hidung kamu, tidak, tapi ini dikaitkannya yaitu di telinga biar terpasang maskernya. Baik, kita lanjut ke nomor 26. 26 di sini ada we should draw a bla 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 of face before cutting thick paper. Kita seharusnya menggambar sebuah titik wajah sebelum kita menggunting ya kertas yang tebal. Shadow itu adalah bayangan, pattern itu polanya, hole itu adalah lubang ya, kemudian line itu adalah garis. Kita sesuai dengan stepnya. Di sini ada draw, kita draw a pattern. Jawaban yang tepat adalah yang B. Kita beri. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. The following text is for question 27 to 29. How to make mango juice. Bagaimana cara membuat jus mangga. Nah, di sini langsung ke pertanyaannya saja kita baca. The text talks about. Nah, teks di atas itu menceritakan atau membicarakan tentang apa?
Ini sudah jelas ya bagaimana cara membuat jus. Ya ini ya yang B ya. Yang B itu artinya bagaimana cara membuat jus mangga. Kalau yang A itu menulis proposal text, yang C bagaimana memasak nasi ya, hidangan nasi ya. Kemudian yang D how to blend mango, bagaimana cara memblender mangga. Yang terakhir yang nomor 28, based on the instruction, pouring the juice into a glass is the last. Berdasarkan instruksi di atas, menuangkan jus ke dalam gelas itu adalah titik yang terakhir. Step itu cara-caranya, tahap-tahapnya ya. Atau utensils itu adalah perkakas atau alat-alat, equipment juga peralatan, ingredient bahan-bahan. Di sini apa nih? Pouring. Nah, ini ya. Ini apanya nih? Ini tahapnya atau cara-caranya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Berikutnya yang nomor 29, di sini ada the bla 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 is equipment used to make the juice. Titik adalah alat untuk digunakan untuk membuat jus. Apa nih? Refrigerator ada nggak di sini nih? Caranya tidak ada ya. Kulkas tidak ada, juicer itu ya. Juicer itu untuk membuat jusnya. Stove itu kompor, iron itu adalah setrika ya. Jawaban yang tepat adalah juicer. Di sini ada. Kita kasih warna merah. Buktinya ada ya. Oke. Berikutnya, the following dialogue is for question 30 and 31. Adi and Rudy look. Mrs. Nina blah blah her motorcycle without wearing a helmet. Rudy, too bad she blah blah wearing a helmet to protect her head. Nah, di sini kita akan coba lihat 30 dan 31 ya. Kita akan sesuaikan ini berhubungan dengan tenses. Kita akan coba lihat mana yang paling tepat. Untuk jawaban nomor 30. Nah, di sini karena ada without wearing itu adalah verb ing ya. Verb ditambahkan ing, kemudian look, lihatlah. Miss Ibu Lina sedang, nah di sini harusnya ada sedang, present continuous. Ada to be dan ada verb ing-nya. Her motorcycle without wearing a helmet. Nah, ini sudah jelas jawabannya yang A. Bentuknya adalah present continuous. Kemudian yang Rudy-nya too bad. Oke, kita artikan yang atas. Look, lihatlah Mrs. Nina, Ibu Nina is riding her motorcycle without wearing a helmet. Ibu Nina sedang mengendarai motornya tanpa menggunakan sebuah helm. Too bad, katanya jelek banget ya. She bla 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 wearing a helmet to protect her head. Nah, itu buruk sekali ya. She, dia seharusnya menggunakan ya. Seharusnya dia sedang menggunakan sebuah helm untuk melindungi kepalanya. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 31 adalah should. Ya, seharusnya. Ada sebuah suggestion ya. Saran begitu. Jawaban yang tepat adalah yang B. Baik, kita lanjut kepada soal berikutnya. The following text is for question 32 to 34. Nah, ini ada sebuah teks juga ya. Ada sebuah teks yang harus kita isi. Titik-titiknya ada 32, 33, dan 34. My uncle is very good badminton player. Now he is practicing hard for the Mayor's Cup next week. 2 days ago when I went to his house to ask him to cut my hair, he was not at home. My aunt said he blah 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 badminton in the sport hall. Kemudian understand I should not disturb him now because he blah 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 more the match next week. I will have no time to play around because I blah 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 all his matches. Kita akan lihat ya, kita artikan terlebih dahulu. My uncle is very good badminton player. Pamanku adalah seorang pemain badminton yang sangat bagus. Now he is practice hard for the Mayor's Cup next week. Ya, sekarang dia itu sedang latihan, giat latihan untuk pertandingan atau Piala Mayor ya, yang akan diselenggarakan next week, itu adalah minggu depan. 2 days ago ya, 2 hari yang lalu, when I
ketika aku, when I went to his house, berarti sudah terjadi ya, ketika aku pergi ke rumahnya untuk to ask him, untuk mengajaknya to cut my hair, untuk memotong rambutnya. He is not at home, dia tidak sedang berada di rumahnya. My aunt said he, nah dia berkata, bibinya berkata, he bla 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 badminton in the sport hall. Bahwa dia, nah dia apa nih? Karena sudah terjadi kita lihatnya yang kita lihat ya, kita lihat di sini karena di sini ada when, ketika ya. Di sini berarti bibinya berkata bahwa dia sedang, tapi sudah terjadi. Berarti ini ada past continuous. Nah, ini sudah jelas past continuous, ini to be-nya past, ya, verbnya verb ing. Berarti jawabannya yang D. Nah, itu ya, untuk cara menjawabnya itu harus teliti dengan keterangan waktunya atau posisi waktu, kondisi waktunya. Understand, I should, mengerti aku, should not disturb him, no. Nah, mengerti aku tidak seharusnya mengganggu dia sekarang, because he, nah karena dia, nah untuk jawaban yang nomor 33 itu, ya, karena dia itu sekarang nih, because he, dia sedang mempersiapkan, sedang berarti lagi terjadi nih, berarti pakai present continuous. Nah, ini sudah jelas ada to be dan verb ing, present for the match. Next week I will have now I time to play around. Minggu depan aku akan tidak punya waktu untuk bermain ya. Because, nah maksudnya di sini aku akan meluangkan waktu ya. Meluangkan waktu, jadi tidak akan punya waktu untuk bermain ya, karena because I, karena aku bla bla bla, I his matches, karena aku akan, nah di sini aku akan, pasti ada akannya karena akan terjadi kan. Untuk 34 itu jawabannya yang C, aku akan sedang. Nah berarti ketiga soal ini semuanya menggunakan continuous, cuman beda jenis continuousnya. Kalau yang 31 itu adalah past continuous, kalau yang 33 itu adalah present continuous, dan 34 adalah will, ada willnya, future continuous. Nah, jadi seperti itu cara menjawabnya. Kita lanjutkan kepada soal berikutnya. Berikutnya adalah the following dialogue. Ada dialog is for question 35 and 38. Luna and Tere is in their office room. They are having a talk. Luna dan Tere itu sedang berada di ruang kantor. Di kantor ya. They are having a talk. Mereka itu sedang berbincang atau ngobrol ya. Sedang melakukan sebuah perbincangan. Sedang memiliki sebuah obrolan gitu ya tepatnya. Kata Luna, by the way, bla bla bla, you had your lunch. Ngomong-ngomong, kamu kamu makan siang. Tere, no, I have not. Tidak, belum ya, katanya. Kemudian Luna, let's eat. Ayo kita makan. Tere. Kemudian kata Tere, but I have not, bla bla bla, my task yet. Tapi aku belum tugasku. Kata Luna, no worry, tidak masalah, I am going to help you after eating. Aku akan membantumu setelah makan. It's my treat, itu tindakanku. I have just bla bla, aku baru saja my writing fee. Aku baru saja bayaran tulisanku ya. Tere, wow, you bla bla bla, a rich woman. Kamu seorang perempuan yang kaya. Luna, oh thank you, I hope so. Come on ya. Oke, terima kasih. Aku harap begitu. Ayo, katanya. Ya, ini ada sebuah dialog seperti ini. Ya, kita akan coba isi satu persatu, 35 sampai 38. Luna, by the way, bla bla bla, you had your lunch. Nah, di sini ada kata-kata you had your lunch. Kemudian dijawab now, berarti di sini kita gunakan adalah simple question ya, bukan information, karena di sini now. Now atau yes itu kalau misalkan jawabannya now atau yes itu menggunakan simple question.
Simple question itu biasanya menggunakan ini ya. Do, does, are, have. Nah, ini jawaban yang tepat untuk nomor 35. Ya. Jawaban yang tepat untuk 35 adalah yang D. Nah, ini 35 adalah yang D. Have. Ya, have you had your lunch? Sudahkah udah makan belum? Udah makan siang belum? Nah, kata Tere, no I have not. Saya belum makan siang. Kemudian berikutnya yang 36, ya, nomor 36 di sini ada but I have not. Ya, katanya ini dulu ya, let's eat. Ayo kita makan. Kemudian Tere but I have not, tapi aku belum menyelesaikan. Nah, ini menggunakan, kita lihat kayaknya menggunakan present perfect. Aku belum mengerjakan atau menyelesaikan, ya, menyelesaikan my task yet. Aku belum menyelesaikan. Berarti kita cari kata kerja ketiga dari finish. Berarti yang ini finished ya. Oke, berikutnya yang nomor 37 di sini ada no worry I'm going to help you after eating, it's my treat, I have just. Tidak masalah, aku akan menolong kamu setelah makan. Itu tindakanku ya. Aku baru saja menerimanya I have just. Ini kata kerja ketiga dari receive, itu received. Nah, ini pakai present perfect ya, kata kerja ketiga. My rating fee, aku baru saja menerima gaji ya. Dia baru saja menerima gaji tulisannya. Kemudian yang terakhir 38, wow, you bla 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 a rich woman. 38 itu jawabannya adalah 38 ya. 8 jawabannya yang C. Nah, ini jawaban yang tepat. Wow, you are being a rich woman. Wow, kamu sedang menjadi seorang wanita yang kaya. Oh, thank you, terima kasih. I hope so. Aku juga berpikir demikian, berharap demikian ya. Come on, ayo. Oke, terakhir nomor 39 sampai 40. Ini juga ada sebuah teks ya. The following dialogue is for question 39 and 40. Siti ya, hi Lina, I heard that you blah blah Darussalam orphan home yesterday. Lina, yes I did. Finally I am very happy now that I blah 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 them. They are happy kids. I want to know them better. I think I can learn a lot from them. Siti, good on you. Let's visit them again soon. Kita bisa lihat di sini, hai Lina, aku mendengar bahwa kamu, nah, Darussalam orphan home yesterday. Telah terjadi ya. Berarti kita cari yang telah terjadi. Ini antara, ini kalau A tidak berarti antara B, C, dan D. Mana yang paling tepat? Di sini ada sebuah keterangan waktu. Kita coba beri warnanya, keterangan waktunya. Di sini yang paling tepat, jawaban 39 adalah yang B ya. Kenapa yang B? Karena ini sudah terjadi kemarin. Kenapa tidak yang C dan D? Nah, kita lihat di sini I heard ini juga menggunakan kata kerja kedua. Makanya di sini juga harus menggunakan kata kerja kedua karena telah terjadi. Berarti ini pakai past tense, present, simple past, sorry ya, bukan present tapi simple past tense. Yang dimana dia kata kerjanya menggunakan kata kerja kedua. Yes, I did. Finally, I am very happy now that. Ya, yes, I did. Nah, hai Lina, aku dengar bahwa kamu telah mengunjungi Darussalam, telah mengunjungi rumah yatim Darussalam kemarin. Ya, betul. Finally, terakhir I am very happy ya. Akhirnya aku merasa senang sekarang. That nah ini juga sama ya. Ini telah bertemu mereka, titik mereka, berarti bertemu mereka. Nomor 40 jawaban yang tepat adalah yang C. Kenapa ini yang C? Nah, baru oke. That I have them. Nah, di sini menggunakan, kalau yang keduanya ini, yang nomor 40 itu menggunakan present perfect. Sehingga dia harus ada have dan met-nya. Jadi jawabannya adalah yang C. They are happy kids. Mereka adalah anak-anak yang senang, menyenangkan. I want to know them better. Aku ingin tahu mereka lebih baik. I think I can learn. Aku berpikir aku bisa ya. Aku berpikir aku bisa belajar banyak dari mereka. Good on you.
ya. Kamu let's visit them again soon. Ya, ayo kita mengunjungi mereka lagi segera. Nah, jadi ini jawaban yang paling tepat tadi have met ya. Oke, itu adalah 40 untuk pilihan ganda ya. Pilihan ganda atau multiple choice.